Ya, oke, baik. Kali ini kita akan membahas terkait tentang ABO 8, yaitu adalah managed relationship. Nah, managed relationship di sini ini adalah antara pekerja IT di perusahaan terhadap eksekutif perusahaan, sehingga tujuan mereka dapat selaras terkait dengan tujuan perusahaan. Baik, yang pertama, pada ABO 8 ini saya bagi dua bagian, yaitu ada key practice dan juga goals-nya. Pertama-tama kita ke goals-nya dulu. Jadi untuk ABO 8 ini goals-nya terbagi menjadi dua lagi, yaitu tentang IT related goals, yang kedua adalah process goals. Oke, baik. Untuk yang IT related goals ini ada 4. Yang pertama adalah penyelarasan IT dan strategi bisnis. Jadi pada penyelarasan IT dan strategi bisnis ini ada 3, yakni pertama dukungan. Nah, dukungan ini berapa persen kebutuhan dan strategi bisnis yang didukung oleh IT goals. Jadi persentase dukungan IT goals terhadap strategi goals. Yang kedua adalah kepuasan portofolio. Nah, ini merupakan kepuasan stakeholder terhadap portofolio pekerja IT yang merancang program dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang berikutnya adalah selaras. Nah, selaras di sini artinya berapa persen sih business value yang selaras terhadap IT value yang ada di perusahaan tersebut. Oke, kita ke IT related goals berikutnya, ya ini penyampaian IT yang sesuai kebutuhan bisnis. Nah, di sini ada 3 nih. Yang pertama ada gangguan layanan IT. Ini bisa berupa gangguan bisnis yang disebabkan oleh kesalahan pada layanan IT. Yang berikutnya adalah kesesuaian. Ini kepuasan stakeholder terhadap layanan IT dan kesesuaiannya terhadap perjanjian di awal. Jadi kan apabila kita sebuah perusahaan melakukan kontrak terhadap pekerja IT, pasti di awal sudah ada kontraknya tuh. Nah, ini terkait seberapa sesuainya pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja IT dengan hasil yang terhadap kontrak di awal yang sudah dijanjikan. Berikutnya ada kepuasan layanan. Kepuasan layanan ini merupakan kepuasan user terhadap layanan IT yang diberikan. Berikutnya, IT related goals berikutnya adalah pemberdayaan dan dukungan proses bisnis melalui integrasi IT. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait tentang integrasi IT ini. Yang pertama ada error. Nah, error ini bisa merupakan error yang disebabkan oleh integrasi teknologi pada proses bisnis. Nah, biasanya kan pada awal-awal integrasi itu pasti ada banyak penyesuaian. Nah, ini juga terkait yang kedua, ya ini transisi. Jadi kan pada masa transisi itu bisa jadi ada beberapa penundaan atau perubahan yang dilakukan karena masalah integrasi. Berikutnya ada penundaan dan penambahan biaya. Ini bisa merupakan penundaan yang terjadi, juga penambahan biaya yang terjadi akibat oleh adanya integrasi IT. Nah, ini biasanya terjadi di awal-awal pengintegrasian. Berikutnya infrastruktur dan aplikasi yang beroperasi dan belum terintegrasi. Oke. Next ada pengetahuan, inisiatif, keahlian dalam inovasi bisnis. Yang terbagi menjadi 3, yakni pemahaman eksekutif. Di sini ini pemahaman jajaran eksekutif terhadap kemungkinan inovasi IT yang ada terkait dengan integrasi IT yang sebelumnya sudah dibahas. Berikutnya ada kepuasan stakeholder. Ini seberapa puas stakeholder terhadap inovasi-inovasi IT yang ada. Yang berikutnya ada ide-ide IT yang disetujui dan diterapkan. Oke. Selain IT related goals juga ada proses goals dalam goals managed relationship ini. Ya, proses goals di sini terbagi menjadi 3, yakni pertama strategi, perencanaan, dan kebutuhan bisnis dipahami, didokumentasi, dan disetujui. Ini merupakan persentase keselarasan antara layanan IT yang diberikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Oke, berikutnya ada tercipta hubungan yang baik antara IT dan perusahaan. Ini seberapa puas sih personel IT dan pengguna
terhadap layanan IT dan hubungan yang baik antara perusahaan. Oke, berikutnya ada stakeholder sadar akan peluang yang muncul oleh integrasi teknologi. Nah, ini termasuk kesadaran stakeholder terhadap penerapan teknologi. Yang berikutnya adalah tingkat inklusi investasi, yakni penyertaan terkait peluang proposal investasi. Oke, kita sudah membahas tentang goals. Berikutnya akan kita bahas tentang key practice yang ada di dalam APO 8 Managed Relationship ini. Jadi ada 5 key practice di sini. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ini ada bersama melakukan pemahaman ekspektasi bisnis. Nah, ini merupakan proses untuk menyelaraskan pemahaman terhadap fungsi IT dalam bisnis. Oke, ini terbagi pertama-tama ada ini RACI chartnya. Nah, RACI ini sendiri apa sih? Jadi RACI chart di sini nih yakni untuk mengidentifikasi peran dan tanggung jawab tiap aktor yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam RACI chart ini sendiri terbagi menjadi 4 sebenarnya ya, tapi ini kebetulan cuma ada 3. Yakni yang pertama ada responsible, yang kedua ada accountable, yang ketiga ada consulted, yang keempat ada informed. Jadi untuk pengertian RACI chart yang pertama yakni responsible. Responsible ini merupakan orang yang melakukan tugas pada bagian tersebut. Yang berikutnya ada accountable. Di sini ada accountable di sini merupakan penanggung jawab dan pengambil keputusan pada langkah tersebut. Yang berikutnya ada consulted, yakni orang yang berperan sebagai pemberi masukan, nasihat, dan kolaborasi apabila dibutuhkan. Yang terakhir adalah informed, yakni aktor yang diinformasikan atau mengetahui terkait langkah yang diambil pada proses berikut. Jadi yang responsible di sini ada business process owners, head development, head IT operation, service manager, information security manager, dan business continuity manager. Yang accountable di sini chief information officer, juga yang consulted ada chief CEO, CFO, COO, ada business executive, strategi executive committee, project management office, chief risk officer, compliance, audit, head architect, dan head IT administration. Oke, jadi pada PO 801 ini ada input juga outputnya. Jadi input di sini nih dari APO 02.05 yakni strategic roadmap. Nah, dari input ini sendiri menghasilkan output internal berupa clarified and agreed on business expectation. Jadi ini diklarifikasikannya dan disetujuinya business expectation, ekspektasi bisnis yang akan dilakukan ke depannya. Oke, dari input output itu terjadi sebuah aktivitas. Di sini ada 7 aktivitas. Yang pertama-tama ada identifikasi, yakni mengidentifikasi kebutuhan stakeholder. Yang kedua ada review. Di sini review merupakan review tujuan, masalah, misi, serta keselarasan arsitektur bisnis. Yang ketiga ini pahami, yakni pahami pola permintaan yang terhubung terhadap penggunaan. Berikutnya ada klarifikasi, yakni kita mengklarifikasikan ekspektasi bisnis terkait layanan IT dan memastikan kebutuhan sudah berdasarkan kriteria dan parameter. Berikutnya ada konfirmasi, ini konfirmasi kelanjutan dari klarifikasi tadi, yakni mengkonfirmasi persetujuan ekspektasi bisnis. Berikutnya ada pastikan tiap unit bisnis paham terhadap prioritas, hubungan, batasan finansial, dan kebutuhan permintaan jadwal. Berikutnya ada pahami lingkungan bisnis, batasan masalah, ekspansi geografis atau kontrak, dan pelaku regulasi atau industri. Jadi ini terkait regulasi kurang lebihnya. Oke, mari kita kembali ke sini. Berikutnya ada PO 0802, ini terkait identifikasi peluang, resiko, batasan untuk IT dalam pengembangan bisnis. Jadi di sini kita mencari sudut pandang IT dan bisnis yang selaras. Garis besarnya adalah mengidentifikasi peluang
resiko juga batasan kayak batasan-batasannya lah. Oke, berikutnya di sini kembali lagi ada RACI chartnya. Untuk yang responsible, ini adalah business process owner, strategi executive committee, head architect, head development, head IT operation, service manager. Untuk yang accountable ada chief information officer. Untuk yang consulted ada chief risk officer, compliance, audit. Untuk yang format ada chief executive officer, chief operating officer, business executive, enterprise risk committee. Oke, jadi dari APO 02 memahami batasan ini, inputnya itu dari APO 0901, yakni identify the gaps in IT service to the business. Jadi hasil identifikasi dari APO 0901 terkait gaps yang ada di IT service, layanan IT terhadap bisnis yang di perusahaan tersebut. Yang berikutnya ada dari APO 904. Jadi yang ini ada dua, yakni hasil improvement action plans and remediation. Yang berikutnya ada service level performance report, jadi laporan performa tingkat layanan. Berikutnya ada dari APO 1105, ini root cause of quality delivery failures. Jadi akar permasalahan kenapa sih penyampaian layanan itu dapat gagal. Jadi dari input tadi akan dihasilkan outputnya menuju internal, yakni agreed on the next steps and action plans. Jadi persetujuan terkait input yang di atas dan melanjutkan kepada next step selanjutnya dalam perencanaan APO 8 ini. Jadi dalam APO 802 ini tentang batasan, di sini ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai output. Yang pertama ada pemahaman di sini terkait perkembangan teknologi dan pengaplikasiannya dalam pengembangan performa proses bisnis. Yang berikutnya ada identifikasi dan komunikasikan. Di sini yang diidentifikasi dan dikomunikasikan itu adalah peluang, resiko, dan batasan kepada stakeholder kunci. Berikutnya ada kolaborasikan dan setujui. Langkah yang di sini adalah mengkolaborasikan dan menyetujui langkah besar berikutnya terkait pengembangan kasus bisnis. Ini selaras dengan output yang tadi, yakni menyetujui terkait dengan langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Berikutnya ada pastikan pemahaman. Ini memastikan kembali apakah semua pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak IT, sudah paham dan menyetujui terkait objektif strategis dan pandangan arsitektur perusahaan. Yang terakhir ada koordinasikan. Di sini adalah koordinasikan perencanaan IT berikutnya untuk memastikan integrasi dan penyelarasan terhadap arsitektur perusahaan. Jadi di sini adalah lebih tepatnya mungkin komunikasikan terhadap semua pihak agar tidak ada yang ketinggalan terkait dengan integrasi teknologi yang akan dilakukan. Oke. Jadi kita berikutnya menuju ke APO 803, yakni jaga hubungan bisnis. Ini berupa komunikasi internal baik formal maupun informal. Di sini untuk RACI chartnya, ini responsibelnya terhadap business executive, business process owner, head development, head IT operation, service manager. Untuk accountable-nya di chief information officer. Consulted-nya pada chief executive officer, chief financial officer, dan chief operating officer. Berikutnya ada informat yang ini pada bagian ini yaitu adalah strategi executive committee. Dari APO 0803 jaga hubungan bisnis ini inputnya adalah dari DSS 02 yakni classified and prioritized incidents and service request. Jadi ini mengklasifikasikan dan pemprioritasan insiden dan permintaan layanan. Berikutnya ada dari DSS 0206, yakni terkait user confirmation of satisfactory fulfillment or resolution. Ini yaitu merupakan
konfirmasi pengguna terhadap pemenuhan kepuasan atau ada resolusi terkait yang kita lakukan. Berikutnya ada closed service request and incident. Jadi ini pelayanan tertutup dan insiden yang terjadi. Input berikutnya dari DSS 0207, ini request fulfillment status entrance report. Jadi ini merupakan status pemenuhan permintaan dan laporan tren yang ada. Selanjutnya incident status entrance report. Ini mirip ya, tapi ini ada incident statusnya, jadi status insiden yang ada. Dari input ini nantinya akan dihasilkan output berupa persetujuan pada keputusan kunci. Yang berikutnya ada complaint and escalation status. Oke, dari APO 0803 ini ada beberapa aktivitas. Yang pertama, menetapkan seorang manajer hubungan sebagai poin penghubung antar unit bisnis. Jadi ini ada seseorang yang akan ditetapkan sebagai penghubung antara unit bisnis terhadap IT. Yang kedua adalah kelola hubungan. Nah, kelola hubungan ini ada formal dengan cara transparan dalam memastikan tujuan bersama. Juga ada terkait dengan informal, yakni dengan bisa melakukan pertemuan-pertemuan informal seperti makan bersama atau ke kafe bersama begitu. Selanjutnya adalah definisikan dan komunikasikan. Nah, di sini mendefinisikan dan mengkomunikasikan komplain dan peningkatan prosedur untuk penyelesaian masalah dalam hubungan. Selanjutnya ada rencanakan interaksi. Ini terkait dengan yang kedua tadi, untuk mengelola hubungan, yakni merencanakan pertemuan dan jadwal baik formal maupun informal. Yang terakhir ada pastikan pilihan. Di sini memastikan pilihan kunci yang disetujui oleh stakeholder yang relevan. Oke, selanjutnya APO 0804, yakni koordinasikan dan kolaborasikan. Ini merupakan terkait penyampaian layanan IT dan solusi bisnis. Ya, di sini untuk APO 0804 koordinasikan dan kolaborasikan ini, untuk RACI chartnya ada responsible, accountable, dan informed saja. Untuk responsible ada Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Business Executive, Business Process Owner, Head Development, Head IT Operation, dan Service Manager. Untuk yang accountable ada Chief Information Officer di sini. Berikutnya untuk yang informed ada Chief Financial Officer dan Strategy Executive Committee. Untuk input di APO 0804 ini ada beberapa, yakni dari APO 0903 ini terkait SLA. Yang berikutnya ada dari APO 1206 ini terkait risk impact communication, yakni merupakan komunikasi terkait resiko dampak dari resiko. Selanjutnya ada dari BAI 0505 ini operation and use plan, jadi rencana operasi dan penggunaan. Selanjutnya dari BAI 0707 yakni supplemental support plan, ini merupakan rencana dukungan. Selanjutnya dari BAI 0902 terkait communication of plant maintenance downtime, jadi terkait perawatan pemeliharaan sistem. Selanjutnya yang terakhir inputnya adalah dari DSS 0304, ini terkait communication of knowledge learned, jadi mengkomunikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari oleh tiap-tiap pihak. Ya, dari input berikut ini rencananya akan dihasilkan output kepada internal, yakni terkait pertama communication plan, ini merupakan rencana komunikasi. Berikutnya communication package. Yang terakhir ada customer response. Oke, dari APO 0804 ini ada 4 aktivitas yang dilakukan untuk mencapai output yang kita harapkan. Jadi yang pertama ada koordinasikan dan komunikasikan perubahan. Koordinasikan dan komunikasikan perubahan ini merupakan langkah awal pada transisi untuk perencanaan, jadwal, kebijakan, error, dan kesadaran pelatihan. Selanjutnya, koordinasikan dan komunikasikan aktivitas.
di sini mengkomunikasikan dan koordinasikan aktivitas baik operasional maupun non-operasional serta peran dan tanggung jawab. Selanjutnya ada respon terkait yakni respon terkait kejadian penting yang mungkin mempengaruhi ke hubungan bisnis, juga berikan dukungan langsung apabila diperlukan. Ini bisa berupa baik formal maupun informal. Yang terakhir ada jaga rencana komunikasi. Ini merupakan langkah untuk menjaga komunikasi end-to-end yang mendefinisikan konten, frekuensi, dan penerima layanan informasi. Oke. Yang terakhir ada langkah APO 0805, yakni lakukan terus-menerus untuk mencapai perbaikan. Yakni dari langkah-langkah yang di atas ini dilakukan berulang untuk terus mencapai perbaikan yang signifikan. Untuk rantai chartnya sendiri, bagian responsible ada business process owners, head development, head IT operation, service manager. Untuk bagian accountable ada chief information officer. Bagian consultant ini chief executive officer, business executive, project management office, compliance, audit, head architect, information security manager, juga business continuity manager. Terakhir ada informant, ada dua, yakni chief operating officer, strategy executive committee. Oke. Pada APO 0805 ini yakni melakukan terus-menerus untuk mencapai perbaikan, ada aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai output yang diinginkan. Ini pertama, analisa kepuasan pelanggan dan provider. Analisa ini dapat berupa melakukan survei maupun wawancara secara langsung, atau juga bisa berupa dengan cara observasi terhadap pelanggan dan provider. Berikutnya ada identifikasi, komunikasi, dan implementasi. Ini maksudnya adalah dalam hal terkait inisiatif perkembangan yang ada di dalam bisnis perusahaan tersebut. Terakhir ada pastikan perkembangan. Ini melakukan koordinasi juga komunikasi terhadap manajer layanan dan pelaku proses untuk memastikan bahwa layanan yang terkait dengan IT dan proses manajemen akan terus berkembang dan agar permasalahan dapat diidentifikasikan dan diselesaikan. Oke, itu terkait APO 805. Mungkin dari saya cukup demikian. Terima kasih.